Ilhab pergilah, faqad mallaktukaha, maka sungguh aku telah menikahkan kamu, bima ma'aka dengan apa yang ada padamu, minal Qur'an dari Al-Qur'an. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, boleh menikahkan dengan kalimat mallaktukaha. Tidak harus dengan kalimat angkahtuka. Saya nikahkan kamu. Boleh juga dengan kata-kata mallaktukaha. Meskipun para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa lafal untuk menikahkan orang itu hanya boleh salah satu dari dua. Angkahtuka atau zawwajtuka. Atau pakai bahasa Indonesia tetapi yang apa? Sesuai dengan makna ini. Karena mallaktuka ini terjemah asalnya bukan menikahkan. Aku jadikan kamu memiliki wanita ini. Memiliki maksudnya apa? Sebagai suaminya. Nah, maka maknanya itu tidak begitu jelas pernikahan. Karena itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh ini untuk akad nikah. Tapi kita pilih pendapat yang mengatakan boleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Sementara Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an. Jadi maksudnya di sini bukan membacakan Quran, tapi mengajarkan. Kamu punya hafalan Quran 30 juz. Ajari istrimu 30 juz sampai hafal. Itu sebagai maharnya. Boleh. Tapi kalau membaca saja, itu tidak bisa untuk mahar. Karena membaca itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kalau mengajar, bisa dinilai dengan uang. Guru SD, kan ada tarifnya 1 jam berapa. Guru SMP juga ada. Guru SMA juga ada. Kuliahan juga ada. Nah, maka pengajaran itu bisa dinilai dengan qimah, dengan harga. Nah, maka setiap yang bisa dinilai dengan harga, jasa-jasa yang bisa dinilai dengan harga, itu bisa dijadikan sebagai mahar. Maka mahar itu ada dua macam. Ada berupa barang, duit, dan sebagainya. Ada berupa jasa yang tidak tampak. Jasa ini juga ada dua macam lagi. Ada jasa agama, seperti di sini, mengajarkan Quran. Ada jasa dunia, seperti misalnya mengajari cara masak. Ini ada seorang wanita nggak bisa masak. Kita pintar masak, karena kita seorang koki. Gitu. Nah, kemudian menikahi seseorang dengan mahar, kamu saya ajari masak. Gratis rasa bayar. Gitu. Nah, maka kita tidak kasih mahar berupa duit, tapi dia mendapatkan pengajaran masak dari kita dengan gratis. Boleh seperti itu, nggak ada masalah. 702. Ilhabu pergilah ila sahibikum kepada sahabat kalian. Fa'akhbiru maka kabarilah dia. Anna Rabbi bahwasanya Tuhanku qad qatala Rabbah telah membunuh Rabb dia, Tuhan dia. Al-lailata semalam tadi. Yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah Kisra Raja Persia. Hadis riwayat Abu Nuaim sahih. Jadi ceritanya Raja Kisra ini mengutus utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirim satu surat. Nah, surat itu setelah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terima, kemudian Nabi mengatakan, kamu silahkan pulang, beritahu dia yang ngirim surat tadi, bahwasanya Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sudah membunuh Tuhan, yaitu Raja Kisra tadi, malam tadi. Maka ini termasuk mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu bahwasanya semalam itu Kisra sudah mati. Padahal informasi belum tersebar kemanapun juga. Karena zaman dulu belum ada WA dan sebagainya. Tapi Nabi sudah tahu kasus kematian tersebut. Hadis-hadis seperti ini disebut oleh para ulama dengan hadis dalail an-nubuwah. Dalail bukti-bukti nubuwah, kenabian. Kok bisa tahu tadi malam Kisra sudah mati, padahal nggak ada yang ngasih tahu. Nah, ini berarti dari wahyu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Dalail Nubuwah. 703. Ilhabu pergilah bihadzal ma dengan air ini. Fa idza qadimtum apabila kalian sudah datang baladakum ke negara kalian, faksiru maka remukkanlah bi'atakum gereja kalian. Wamdahu dan tuangkanlah makanaha pada tempat gereja tadi min hadzal ma dari air ini. Wattakhiduha dan jadikanlah gereja tadi masjidan sebagai masjid. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Talq bin Ali, ini sahabat Nabi yang masuk Islam. Di kampungnya ada gereja. Maka setelah dia masuk Islam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dia membawa air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud bihadal ma, air ini yaitu air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pesan, nanti kalau sudah sampai kampung, gerejanya diremukkan. Setelah itu dikumandangkan azan, dijadikan sebagai masjid. Diperciki air ini untuk tempat tersebut. Nah, maka dilakukan betul oleh Talq bin Ali. Dia pulang ke kampungnya, kemudian meremukkan gereja tadi, kemudian dikumandangkan azan, dijadikan tempat salat di situ. Nah, begitu mendengar azan dikumandangkan, maka pastor yang ada di kampung tadi, dia adalah misionarisnya kampung tersebut, dia mengatakan, hadza da'watu haq. Ini adalah seruan yang benar. Tapi kemudian dia pergi meninggalkan kampung tadi, sudah tidak balik lagi. Jadi dia mengakui bahwasanya azan itu adalah kalimat yang baik, kalimat yang benar. Memang asyhadu an la ilaha illallah. Memang Tuhan itu satu, bukan tiga seperti yang mereka katakan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya menjadikan gereja atau bekas gereja menjadi masjid. Dengan syarat salib-salibnya, patung-patungnya semuanya dibersihkan. Kalau masih ada salib-salibnya, masih ada patung-patungnya, jangan digunakan untuk sholat. Karena Sayyidina Umar pernah mengatakan, saya masuk ke gereja kalian, saya tidak mau sholat di situ karena adanya patung-patung. Berarti kalau tidak ada patung, nggak ada masalah. Maka bangunan itu netral, ya. Mau dibuat gereja, mau dibuat masjid, bisa aja. Tapi kalau ada salibnya, nah, dihilangkan. 704. Ilhabu pergilah bihadhil khamisah, dengan kain khamisah ini. Khamisah itu adalah kain yang ada gambar-gambarnya atau corak-coraknya. Ila Abi Jahmin, kepada Abu Jahm bin Hudzaifah, yaitu yang telah memberikan hadiah kain tersebut kepada Nabi. Wa'tuni, dan berikanlah kepada saya bi ambijaniyatihi, dengan kain ambijaniyahnya Abu Jahm. Kain ambijaniyah itu kain yang kasar, yang apa? Yang polos. Fa innaha, karena sesungguhnya kain yang corak tadi, anifan al-hadni, mengganggu saya, anifan tadi, fi salati, di dalam salat saya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ceritanya Abu Jahm, sahabat Nabi, memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kain khamisah. Nah, Nabi itu kalau dikasih hadiah tidak pernah menolak, selalu diterima. Dan supaya menggembirakan hati Abu Jahm, maka Nabi pakai kain khamisah tadi. Setelah itu beliau sholat. Begitu sholat, sekali beliau melirik kepada corak atau gambar yang ada pada kain tadi. Maka selesai sholat, beliau langsung marah, beliau lepas kainnya. Ini kain mengganggu saya sholat. Maka kemudian disampaikan kepada Abu Jahm. Ini tolong dikembalikan kepada Abu Jahm. Tapi supaya Abu Jahm tidak sakit hati, maka silahkan dia mengirim kepada saya gantinya, yaitu kain ambijaniyah, kain polos. Saya pakai kain polos saja, nggak usah pakai kain yang bercorak. Kenapa? Karena yang bercorak tadi mengganggu ketika saya salat. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya baju yang paling bagus untuk salat adalah baju yang polos. Putih ya polos, biru nih polos, merah nih polos. Nah, bagaimana dengan batik? Nah, batik itu termasuk khamisah karena ada coraknya. Tapi apakah haram? Tidak haram. Jadi orang Jawa sholat pakai batik gimana itu? Ya tidak dosa. Tapi kalau pakai yang polos lebih utama. Maka setiap yang bisa mengganggu orang sholat itu hendaknya dihilangkan. Sering saya sampaikan, kalau pakai sarung, maka mereknya sarung jangan dipasang di belakang. Karena orang yang di belakang kita akan membaca, wah mereknya murah nih. Ini sarung paling 20.000-an nih. Nah itu batin seperti itu mengganggu sholat. Maka saya nggak cocok kalau merek itu ditaruh di belakang. Loh wajarnya kan di belakang, itu kan wajarnya. Kita jangan cari wajar. Kita cari yang bagaimana yang paling utama sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul saya tegaskan, Pak. Karena saya sering melihat orang pakai sarung itu pasti mereknya taruh di belakang. Memang itu wajarnya begitu. Tapi silahkan dipakai untuk mereknya taruh di belakang, tapi ketika sholat sebaiknya tidak. Kalau teori saya, merek tetap di belakang, tapi di atas, Pak. Biasanya kan merek kan di bawah kan. Nah, saya balik di atas. Maka mereknya tidak akan kebaca orang.
Orang nggak akan batin, ki murah, ki larang, nggak akan batin, karena nggak ngerti ini merek apa. Apalagi kaos-kaos, cobloslah saya tulis di belakang, pakai sholat itu nggak pantas kayak begitu. 705. Ilhabu pergilah bihi dengannya, yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah ini bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ila ba'di nisa'ihi kepada sebagian istrinya. Fal yughayyirhu maka hendaklah dia mengubahnya bisyai'in dengan sesuatu. Maksudnya mengubah ubannya. Wajannibuhu dan hindarilah as-sawada warna hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang rambutnya sudah total beruban, maka sunnahnya adalah diubah warnanya. Bisa dengan warna kecoklat-coklatan, bisa dengan warna pirang. Pokoknya warna rambut yang lain. Jangan diubah warna hijau, karena tidak ada manusia rambutnya warna hijau. Jadi yang dimaksud diubah ini adalah diubah dengan warna rambut yang lain. Kan rambut ada macam-macam kan, ada hitam, ada putih, putih itu yang sudah berubah, ada pirang, ada agak coklat-coklatan. Itu maksudnya. Kalau dipilok hijau, nah itu nggak benar. Karena itu berarti mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi melarang warna hitam. Karena itu yang sudah beruban tidak boleh mensemir rambutnya dengan warna hitam. Tapi larangan di sini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Satu kasus saja yang tidak makruh, yaitu kalau kondisi perang. Maka orang yang sudah beruban, ikut dalam medan perang, dia semir rambutnya dengan warna hitam, nggak ada masalah. Karena di sini ada tujuannya untuk menakut-nakuti orang-orang kafir. Orang kafir kalau melihat rambut kita sudah banyak ubannya, mereka meremehkan. Iswa wong tua mesti do kalah. Tapi kalau mereka melihat rambut kita hitam, nah mereka ketakutan, membuat gentar di sini. Ini termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anfal ayat 60. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian menakut-nakuti dengannya kepada musuh Allah dan musuh kalian, yaitu dengan melakukan i'dad atau persiapan jihad fi sabilillah. Nah, maka ini satu kondisi khusus di mana laki-laki boleh mengubah ubannya dengan semir hitam. Ada satu lagi, tapi menurut sebagian ulama saja, tidak semua ulama mengatakan begitu, yaitu untuk para ibu-ibu yang sudah beruban, boleh disemir hitam apabila diminta oleh suaminya. Suaminya mengatakan, saya melihat ubanmu ini jadi nggak cinta saya. Saya pengennya kamu itu masih muda terus. Nah, maka dikasih semir hitam nggak apa-apa. Menurut sebagian ulama. Dengan syarat diminta suami. Kalau suami nggak minta, jangan. Tapi suami minta atau suami menginginkan, nah, silahkan. Menurut sebagian ulama. 706. Ara aku berpendapat anta ja'alaha engkau meletakkan hartamu fil aqrabin pada kerabat-kerabatmu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bercerita tentang Abu Talhah sahabat Nabi SAW. Dia ingin bersedekah dengan pahala yang paling besar. Maka dia tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini punya kebun yang sangat saya cintai. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga sampai menginfakkan sebagian yang kalian cintai. Ini kebun saya cintai sekali nih. Maka saya pengen mendapatkan surga dengan kebun ini. Ini gimana caranya? Nah, maka Nabi mengatakan ara an taj'alaha fil aqrabin. Silahkan kebun ini kamu berikan untuk kerabat-kerabatmu. Nah, maka akhirnya diberikan oleh Abu Talhah kepada kerabat-kerabat beliau. 707. Ara saya melihat ru'yakum mimpi kalian, yaitu tentang Lailatul Qadar. Qad tawata'at telah bersesuaian fi sab'il awakhir pada 7 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Faman kana maka siapapun adalah mutaharriyaha memburu Lailatul Qadar. Falyataharraha maka hendaklah memburunya fi sab'il awakhir pada 7 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwa dalam bulan Ramadan itu selalu ada Lailatul Qadar.
Tapi Lailatul Qadarnya di mana tidak diketahui oleh siapapun juga. Yang kedua, bahwasanya Lailatul Qadar itu sering terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. 7 hari terakhir ini bisa ganjilnya, bisa juga genapnya. Jadi jangan salah paham. Sebagian orang mengira Lailatul Qadar selalu malam ganjil. Tidak benar. Karena banyak dalil tentang Lailatul Qadar, salah satunya yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam genap. Meskipun malam ganjil lebih diharapkan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa kalau mimpi itu tawatu'at, mimpi itu bersepakatan, jadi yang bermimpi tidak hanya satu orang, tapi banyak orang bermimpi, mimpinya isinya sama. Nah, itu tanda-tanda bahwa mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu itu beberapa sahabat Nabi semuanya bermimpi bahwa Lailatul Qadar diletakkan oleh Allah pada 7 malam terakhir. Nah, ketika mereka semuanya menceritakan mimpi mereka, Nabi mengatakan, ini kok mimpinya kok sama-sama semua. Nah, ini insya Allah sudah benar mimpinya. Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau mimpi yang bersepakatan tadi disebabkan karena angan-angan mereka. Semuanya berangan-angan satu hal, kemudian pada tidur bermimpi. Itu bukan tanda dari Allah, bukan. Contohnya, kasus Juhaiman. Juhaiman itu, kalau panjenengan cari di YouTube, itu adalah orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, kemudian melakukan pemberontakan terhadap umat Islam pada masa dahulu kala ketika orang melakukan ibadah haji. Fotonya ada di YouTube, Juhaiman ini. Orang-orang pengikut Juhaiman banyak yang bermimpi bahwa Juhaiman ini adalah Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman. Nah, mimpi mereka bersepakatan itu bukan menunjukkan bahwa itu mimpi datang dari Allah. Itu karena sudah berangan-angan dulu sejak ketika masih bangunnya itu bahwa pemimpin kita ini Imam Mahdi. Nah, karena semuanya sudah berangan-angan gitu, terbawa dalam mimpi. Maka tidak selalu bahwa mimpi yang sepakat itu adalah apa? Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 708. Ar'afu ummati, yang paling lembut di antara umatku, bi ummati, terhadap umatku, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa asyadduhum, dan yang paling kokoh fi dinillah, dalam agama Allah, adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wa asdaquhum, dan yang paling jujur hayaan, malunya, adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa aqdahum, dan yang paling ahli menghukumi, ahli menjadi qadhi, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa afraduhum, yang paling ahli dalam faraid, dalam ilmu warisan, adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum, dan paling ahli dalam qiraah, adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa a'lamuhum, yang paling berilmu bil halal wal haram, tentang hukum halal haram, adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ala ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, likulli ummatin, untuk setiap umat, aminan, ada orang yang terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, dan orang terpercaya dari umat ini adalah Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat. Jadi mereka tidak satu derajat. Ada satu lebih unggul daripada yang lain, ada satu lebih menonjol dalam satu bab, satunya menonjol lagi dalam bab yang lain. Karena itu para ulama mengatakan sahabat Nabi yang paling utama adalah 4 khalifah yang kita tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sahabat Nabi paling unggul, paling mulia. Setelah 4 ini, baru kemudian adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah itu kemudian Ashabu Badr, orang-orang yang ikut dalam perang Badr. Jadi ada urutan-urutannya. Kalau mau diurutkan semuanya panjang nanti. Tapi yang paling terkenal 3 ini. Khulafa, kemudian 10, kemudian para ahli Badr yang jumlahnya 313 orang. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mengetahui kelebihan seseorang, boleh kita sebutkan kelebihan tadi supaya orang-orang bisa mengambil manfaatnya dari orang tersebut. Jadi Nabi mengatakan misalnya di sini, yang paling berilmu tentang halal haram Mu'ad bin Jabal. Supaya orang-orang tahu, kalau mau bertanya masalah halal haram, rujukannya kepada Mu'ad bin Jabal. Kalau zaman sekarang misalnya kita katakan, ini ustadz ini ahli faraid, ini ustadz ini ahli tafsir, ini ustadz ini ahli hadis, ini ahli fikih. Nah, maka kalau ada masalah tinggal merujuk saja. Oh, ada masalah fikih, lari ke sana. Nah, ini disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini.
709. Arani, aku melihat saya al-lailata, pada malam tadi, indal Ka'bah, di Ka'bah. Maksudnya aku bermimpi. Faraitu, maka aku melihat rajulan, seseorang, Adam, coklat warna kulitnya, ka ahsani ma antara'in, seperti yang paling bagus yang Anda lihat, min udmir rijal, dari orang-orang yang berkulit coklat. Lahu limmah, dia memiliki rambut limmah. Limmah itu adalah rambut yang melewati cuping telinga. Ini cuping telinga ya. Nah, rambutnya panjangnya melewati cuping telinga, namanya limmah. Ka ahsani ma antara'in, seperti yang paling bagus yang Anda lihat, minal lamam, dari rambut lamam. Qad rajjalaha, dia sudah menyisiri rambutnya. Fahiya taqtur, maka rambutnya itu meneteskan ma'an, air. Muttaki'an, dia bersandar, ala rajulaini, pada dua orang. Jadi dipopong oleh dua orang begitu. Yatufu, dia bertawaf, bil baiti, pada Ka'bah. Fasa'altu, maka aku bertanya, man hadha, ini siapa ini? Faqila li, maka dijawab kepada saya, Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Disebut Masih itu karena beliau kalau mengusap orang sakit sembuh, mengusap orang buta jadi melihat ya. Nah, maka Masih itu artinya pengusap. Thumma, kemudian, idza ana, tiba-tiba saya, birojulin, melihat seseorang, ja'din, yang keriting, kototin, yang keribu, a'war, yang buta sebelah mata, a'war, yang buta, al-ainil yumna, mata kanannya. Ka'annaha, seolah-olah mata kanan tadi, inabah, apa itu? Anggur tofiyah, yang menonjol. Jadi biasanya kan ada dompolan anggur ya. Nah, biasanya ada satu yang menonjol. Nah, mata kanannya juga begitu, menonjol gitu. Fasa'altu, maka aku bertanya, man hadza, siapa orang ini? Faqila li, maka dikatakan kepada saya, Al-Masihud Dajjal. Kalau ini adalah Masihud Dajjal. Dajjal itu artinya tukang tipu. Kalau Al-Masih itu artinya yang diusap. Kalau Nabi Isa tadi, Al-Masih adalah artinya apa? Yang mengusap atau pengusap. Pengusap orang sakit jadi sembuh. Tapi kalau Dajjal, Al-Masih yang diusap. Maksudnya salah satunya matanya itu diusap. Diusap sehingga apa? Buta. Jadi Dajjal itu matanya dua. Satunya diusap sehingga buta, satunya lagi cacat. Jadi tidak seperti digambarkan orang, Dajjal matanya tengah satu, itu nggak benar itu. Ya matanya tetap dua. Tapi satunya cacat, satunya buta. Jadi dua-duanya cacat. Terakhir ini 710. Arani, saya melihat saya, maksudnya bermimpi, fil manami, dalam tidur, atas sawak, aku bersiwak, bisiwakin, dengan siwak. Faja'ani, maka datang padaku rajulani, dua orang. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, akbar, lebih tua, minal akhar, daripada yang lain. Fanawaltu, maka saya berikan as-siwak, siwak itu, al-asghar, kepada yang lebih muda, minhuma, dari keduanya. Faqila li, maka dikatakan kepada saya, kabir, dahulukan yang tua. Fadafa'tuhu, maka saya menyerahkan siwak itu, ilal akbar, kepada yang lebih tua, minhuma, dari keduanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada dua orang, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda, kita dahulukan yang lebih tua. Tidak hanya dalam masalah siwak saja, dalam menghidangkan minuman, dalam menghidangkan makanan misalnya. Maka misalnya dalam majelis seperti ini kan usianya bermacam-macam ini. Ini kalau ada minuman yang mau dibagikan, dahulukan siapa dulu? Yang paling tua dulu dahulukan. Nah, setelah itu yang lain-lain. Misalnya yang paling tua di tengah, nah, berarti dituju yang di tengah dulu. Tidak harus yang di utara, di kanan, tidak harus yang di kanan. Didahulukan yang kanan itu kalau majelisnya halaqah begini, kemudian saya minum memulai maka saya berikan kepada yang kanan saya. Karena di kanan saya ada, di kiri saya ada. Maka dahulukan yang kanan. Itu halaqah. Atau tidak harus halaqah, pokoknya di kanan saya ada orang, di kiri saya ada orang. Tapi kalau seperti panjenengan sekarang ini, tidak ada yang di kanan saya, tidak ada yang di kiri saya, semuanya di depan saya. Ini tidak berlaku, dahulukan yang kanan. Jadi paham ya? Karena sebagian orang itu salah paham, Pak. Ketika bagi minuman di pengajian ini, saya mulai dari utara, itu ada yang menganggap salah. Loh, kok dari utara? Dimulai dari yang kanannya pembicara dulu, yang sana berarti, yang selatan. Nah, tidak seperti itu. Karena di kanan saya kosong, nggak ada orang, kiri saya kosong, nggak ada orang. Ini tidak berlaku. Al-aiman, dahulukan yang kanan nggak berlaku. Tapi yang berlaku adalah dahulukan yang tua.
Nah, saya waktu itu mendahulukan yang utara. Kenapa? Karena di sana ada orang tua. Saya dahulukan. Ini ada kiai sepuh ini. Saya dahulukan. Nah, dianggap salah. Sebenarnya tidak salah. Karena dia apa namanya bahwa itu tidak berlaku al-aiman fal aiman tadi ya, mendahulukan yang kanan tadi. Inilah yang dapat dibicarakan pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan silahkan dikasih tanda hadis terakhir, hadis 715, maka insya Allah berikutnya 716 ya, karena 5 hadis tadi sudah kita baca. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.